Di video ini kami mau berbagi pengalaman tentang kegiatan usaha kami dengan produk pisang kribo yang unik, renyah, dan pastinya bikin penasaran. Sebelum ke videonya, kami mau memperkenalkan diri kami dulu. Saya Linda Pramudita, saya Chelsea Adistri Siena, saya Adina Hoyatulisa, dan saya Maulida Salsabila. Simak videonya. Awalnya kami mendapat tugas berwirausaha. Jadi kami cari inspirasi, bagusnya kita jualan apa ya? Setelah melihat banyak rekomendasi di internet, akhirnya kami memutuskan untuk memproduksi pisang rambutan. Dari situ lahirlah ide pisang kribo. Kami memilih produk pisang kribo karena bahan utamanya yang mudah ditemukan di sekitar kita dan proses pembuatannya yang sederhana. Tujuan usaha kami adalah membuat camilan yang beda dari yang lain, renyah, lucu, dan cocok untuk semua usia. Selain itu, usaha ini juga jadi cara kami belajar langsung soal dunia wirausaha. Dari proses produksi, promosi, sampai jualan. Jadi, kami nggak cuma dapat untung, tapi juga banyak pengalaman. Modal awal kami kumpulkan bareng dari iuran anggota. Untuk alat, kami gunakan yang ada di rumah saja. Dan proses produksi, kami lakukan di rumah salah satu dari anggota. Kami sempat bikin analisis SWOT dan TOWS buat nentuin arah usaha kami. Kelebihan kami memiliki tim yang kreatif, produk yang unik, dan harga juga terjangkau. Tantangannya, waktu kami yang terbatas dan modal yang pas-pasan. Tapi kami manfaatkan peluang Ramadan di mana masyarakat mencari takjil unik dan pemasaran digital untuk jangkauan lebih luas. Solusi yang kami pikirkan seperti sistem pre-order dan mengatur waktu yang rapi. Sebelum jualan, kami buat sampel dan uji coba dulu. Hasilnya, banyak yang suka perpaduan rasa pisang dan glazenya. Tapi ada juga masukan soal glaze yang katanya terlalu kental dan jenis pisang yang kurang manis dan lembut. Kami catat semuanya buat perbaikan. Untuk kemasan, kami pakai kardus polos dengan label yang kami desain sendiri pakai Canva. Lucu banget loh, karena ada ikon pisang kribonya, namanya Muca. Ini Muca. Cara buatnya simple. Pertama, kami mengupas pisang dan memotongnya menjadi dua bagian memanjang. Lalu, kami menyiapkan adonan basah yang terdiri dari tepung terigu, tepung pisang sasa, dan air secukupnya. Setelah itu, kulit pisang dirajang untuk lapisan luar. Pisang yang sudah dipotong kemudian dicelupkan ke dalam adonan basah, lalu dibaluri dengan kulit pangsit hingga merata. Selanjutnya, minyak dipanaskan di wajan dan pisang digoreng hingga berwarna golden brown. Setelah mematang, pisang ditiriskan lalu dihias dengan glaze dan topping sesuai varian rasa. Terakhir, produk pisang kribo siap dinikmati. Tantangannya saat produksi adalah karena produk kami nggak bisa didiemin di kulkas karena bakal kurang rasanya dan teksturnya. Jadi kami harus produksi pagi-pagi biar siap dijual saat sekolah. Kami promosi di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kami juga bikin poster digital dan cetak. Kami juga menawarin langsung ke teman, guru, dan keluarga. Responnya, alhamdulillah banyak yang pesan dan suka. Dalam 6 kali melakukan penjualan, kami berhasil menjual puluhan box pisang kribo. Kami dapat banyak feedback positif. Banyak yang suka tekstur kulit pangsitnya yang renyah dan kombinasi rasa glaze-nya yang unik. Tapi ada juga masukan yang kami terima, seperti saran untuk pakai pisang yang lebih lembut. Jadi kami ganti yang awalnya pakai pisang saba berubah menjadi pisang raja. Dan glaze yang kami tambahi agar tidak terlalu kental. Keuntungannya yang kami dapatkan lumayan, tapi yang paling penting dari pengalaman ini, kami belajar banyak hal, mulai dari kerja sama tim, atur waktu di tengah kesibukan sekolah, sampai pentingnya komunikasi dengan pelanggan. Di 3 penjualan pertama, kami menjual pisang kribo seharga 8.000 per box dengan isi 3 buah. Tapi setelah kami hitung ulang dari analisis biaya, ternyata keuntungannya tipis banget. Mulai penjualan keempat sampai ke-6, kami ubah strategi, harganya kami sesuaikan jadi 6.000 per box, tapi isinya 2 buah. Dengan cara ini, keuntungan per unit jadi lebih seimbang dan tetap terjangkau buat pembeli.
Menurut kami, keberhasilan terbesar dari usaha Pisang Kribo bukan cuma soal produk yang laku atau untung yang didapat, tapi karena kami berhasil mewujudkan ide sederhana jadi usaha nyata dengan kerja tim, kreativitas, dan semangat belajar. Meskipun waktu terbatas dan harus produksi sejak dini hari, kami tetap kompak dan bisa menyelesaikan semuanya dari awal sampai akhir. Yang paling bikin bangga, banyak yang suka produk kami dan itu juga bukti kalau usaha kecil pun bisa berdampak. Kami juga mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kami sempat kesulitan mencari pisang raja karena termasuk langganan tutup. Jadi kami harus cari penjualan pisang. Lalu produk pisang Kribo pas masih setengah jadi tidak bisa dibekukan kalau di dalam kulkas. Tekstur dan rasanya jadi kurang enak. Karena itu, kami harus masak langsung sebelum dijual, dan itu cukup menantang. Apalagi saat harus berangkat sekolah, kami bahkan beberapa kali produksi dari sebelum subuh. Terakhir, saat pengantaran COD, pernah juga kami kesulitan menemukan alamat pembeli karena orangnya yang sulit dihubungi. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa usaha itu bukan cuma soal jualan, tapi juga soal kerja tim, komunikasi, dan atur waktu dengan baik. Dari perjalanan wirausaha ini, kami belajar bahwa hal besar bisa dimulai dari ide sederhana dan kerja bareng teman-teman. Meskipun sempat capek, bingung, dan harus bangun subuh, tapi semuanya terbayar saat lihat produk kami disukai banyak orang. Pisang Kribo lebih dari sekedar camilan. Ini adalah hasil dari kerja keras, kreativitas, dan semangat kami untuk belajar langsung dari dunia wirausaha. Terima kasih untuk guru, teman, dan semua pelanggan yang sudah mendukung. Kalau kalian suka ide kami, jangan lupa follow akun kami dan tinggalkan beberapa kalimat di kolom komentar. Sampai jumpa!